kan suka kepikiran gitu kan ya. Wah, nanti kalau udah di Jepang kayak gimana ya, pedesaannya gimana, nanti tinggal gimana, hidupnya seperti apa, kerjanya seperti apa gitu. Perasaan kayak gitu tuh ada. Kamera rolling action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada, rekan-rekan sebangsa setanah air. Jadi hari ini adalah hari Sabtu ya guys ya, Sabtu sore di Miyazaki, Jepang. Baru bangun guys, matanya tuh sembab, seharian tidur terus, capek guys. Istirahat, kalau hari Sabtu istirahat, nanti Minggu kerja lagi. Biar nggak jenuh ya di rumah terus gitu kan ya, jalan-jalan santai kayak gini gitu kan ya. Kalau nggak ada temennya, kalian bisa pegang kamera kayak gini sambil ngobrol kan. Sambil nge-vlog juga gitu, sambil lihat-lihat suasana sore sininya tuh. Ini rumah orang Jepang yang bagus banget guys, ada lapangan golfnya gitu tuh, pada main-main, ada main tenis meja, seru. Ini sekitaran komplek akunya di sini. Suasananya cakung banget ini, mendukung banget ya. Tuh. Ini sekitar jam 5 sore guys. Sekalian aku mau ke minimarketnya, kita sambil vlog aja, sambil suasana sini, sambil kita ngobrol juga santai. Ini bagus nih, ini rumah baru ya, ini belum lama dibuat. Nih ininya juga, pagarnya juga baru tuh. Ini desainnya bagus banget nih. Orang Jepang tuh mereka suka tanaman gitu kan ya. Kenapa? Jadi kata mereka tuh, kalau melihat tanaman itu hati mereka tuh, pokoknya gini, mereka itu suka dengan melihat sesuatu yang sehat. Kayak mereka tuh khawatir akan orang-orang rumah tuh sehat enggak gitu kan ya. Jadi kalau mereka pergi kerja tuh, dia kadang suka khawatir ibunya di rumah sehat enggak, yang di rumah pokoknya sehat enggak kayak gitu. Terus tanaman-tanaman mereka tuh pada sehat enggak gitu. Jadi kalau mereka melihat semua orang sehat tuh, mereka jadi sehat juga gitu. Itu aku nanya sama orang Jepangnya langsung, sama Maria Masang kalau ngobrol gitu kan. Jadi kami tuh senang melihat semuanya pada sehat-sehat, tumbuhan-tumbuhan pada sehat, katanya gitu. Oh, kata aku tuh, pantesan ya. Mereka suka ngerawat anjing, anjingnya pada sehat enggak, kata dia teh. Kayak gitu. Nah ini juga ada bangunan baru nih di sini, nggak tahu ini bakal dibangun apa ya. Jadi di Jepang itu biaya rumah itu mahal guys. Biaya di Jepang tuh makanya jarang orang punya rumah. Apalagi bikin kayak gini, bisa miliaran. Ini rumah-rumah kayak gini nih bisa miliaran harganya teman-teman kalau di Jepang. Makanya kebanyakan ya orang-orang Jepang pas saat pada masih waktu muda gitu, mereka kebanyakan yang kontrak-kontrak dulu gitu, sampai kekumpul bisa beli rumah sendiri. Apalagi ngebangun rumah kayak gini, mahal. Kadang ya kalau misalkan jalan-jalan di kayak gini nih, tempat-tempat kayak gini, terus suasananya mendung, sore hari kayak gini tuh, kayak ngerasa kayak masih di Indonesia gitu. Kayak suasananya mirip banget kayak di Indonesia kalau di sini ya, di tempat aku tinggal gitu. Apalagi kalau misalkan pulang kerja sore. Waktu itu pernah pulang kerja tuh jam 7, setengah 8 gitu. Terus kayak udah kayak waktu maghrib gitu, menjelang maghrib. Nah kadang tuh aku selalu setel salawat ya, setel salawat kesukaan gitu. Kayak yang ini saduna fidunya gitu. Yang itu terus taruh di tas kecil kan, kita sambil di sepeda gitu kan. Kayak suasana tuh kayak di Indonesia gitu, adem, enakan kayak gitu. Tapi kadang guys ya, kalau misalkan kita lagi sendirian kayak gini nih, kadang kita tuh ada kayak perasaan, kok saya udah di sini aja gitu kan, kok aku udah di sini gitu kan, sekarang ngejalanin kayak gini, kok bisa ya gitu kan, ada di tempat kayak gini gitu. Kalian pernah ngerasain gak sih kayak gitu?
Kayak misalkan kalian ngerantau kemana gitu kan, kalian pergi kemana kayak gak kerasa ya kok udah ada di sini aja gitu. Padahal dulu tuh cuma dalam bayangan Jepang tuh. Kapan gitu bisa ke Jepang gitu kan ya. Jepang tuh kayak gimana sih gitu. Aku tuh dulu kayak gitu sama. Waktu-waktu ditunda ya selama 2 tahun itu. Kan suka kepikiran gitu kan ya. Wah nanti kalau udah di Jepang kayak gimana ya, pedesaannya gimana, nanti tinggal gimana, hidupnya seperti apa, kerjanya seperti apa gitu. Perasaan kayak gitu tuh ada. Aku rasakan sih gitu sama. Bahkan kadang tuh kalau ini ya, waktu itu, waktu nganggur lah, kita suka ngelamun gitu di belakang rumah sambil ngeteh, ngopi. Kan suka kepikiran gitu. Nggak sabar pengen cepet-cepet gitu ke Jepang, udah nggak kuat, udah nggak tahan di Indonesia gitu, pengen cepet-cepet dapat kerja, pengen cepet-cepet kayak gitu lah rasanya tuh, pengen cepet-cepet aja. Tapi pas 1 minggu tuh mau keberangkatan ke Jepang tuh malah perasaannya beda gitu kan, perasaannya beda, malah nggak pengen cepet-cepet. Jadi pas masih lama mah pengen buru-buru, tapi pas udah 1 minggu mau ke Jepang nih, kayak rasanya tuh berat ninggalin Indonesia, ninggalin kampung halaman, orang-orang di rumah gitu. Nah terus pas udah sampai ke Jepang tuh mungkin 1 hari 2 hari mah masih seneng, gembira, wah alhamdulillah udah sampai ke Jepang gitu kan. Tapi setelah itu tuh ada perenungan, ya 3 tahun gak bisa pulang gitu. Itu perasaan itu aku rasakan tuh pas mendarat tuh di Miyazaki, di bandara Miyazaki kan mendarat ya. Itu kayak wah aku di mana ini gitu kan ya. Pas ngelihat ke bawah kan kita udah ngelihat kayak hamparan Jepang ya, udah bukan hamparan Indonesia lagi. Ya Allah ini udah di mana gitu kan, berarti kita nggak bisa pulang dong 3 tahun kayak gitu. Ada tuh perasaan-perasaan kayak gitu tuh teman-teman dalam hati tuh, deg-degan banget, deg-degan banget. Pokoknya 1 bulan sampai 3 bulan awal tuh kita tuh nggak bakal tenang, nggak rasa tenang di Jepang tuh. Karena gini, serba malunya. Orang-orangnya kan baru-baru gitu kan. Terus kita harus adaptasi lagi. Ngobrol juga nggak lepas gitu. Kerja juga nggak lepas, nggak bebas. Kita kayak penuh tekanan, takut salah, takut dimarahin, takut ngecewain, kayak gitu. Banyak lah, banyak hal gitu. Yang kayak ngebuat kita tuh gimana ya, pengen pulang lah gitu. Perasaan pengen pulang tuh ada terus gitu setiap ininya teh, setiap harinya tuh. Dulu tuh di awal-awal aku kerja di Jepang itu, kalau misalkan kita pulang kerja pasti ke sungai, pinggir sungai, pokoknya cari tempat-tempat yang sepi gitu, kayak buat ngelamun gitu, kayak buat merenung kayak gitu sih. Banyak-banyak merenung pas awal-awal kerja di Jepang tuh, karena kita tuh banyak kepikiran aja tentang kerjaan nanti besok gimana lagi. Kadang ada masalah di perusahaan kita kepikiran, masih kayak gitu tuh, pengen pulang nggak bisa. Ada perasaan kayak gitu tuh teman-teman, jujur sejujur-jujurnya ya gitu, perasaan kayak gitu teh ada. Di balik ya, oh ini ternyata kadang suka ngobrol sama Hafiz juga ya, ngobrolin, Pis sekarang kita udah di Jepang ya, tapi pas udah di Jepang malah pengen pulang gitu kan perasaannya, diajaknya gitu. Ternyata nggak ya, kita cuman pengen ininya doang gitu kan, ngelihat orang di Jepang tuh enak gitu. Lihat orang udah di Jepang, wah bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Mungkin kan dalam bayangan kita kan kayak gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan kita ngajalanin sendiri gitu kan, nggak semudah gitu yang terlihat dalam bayangan kita. Pas di perjalanan mah gitu, pas udah di Jepangnya mah kita harus benar-benar berjuang, kita harus benar-benar mengatur segalanya sendirian gitu. Tapi seru juga teman-teman ya, seru sebenarnya, seru. Terus tuh step by step aku mulai terbiasa tuh pas aku udah mulai nge-YouTube. Jadi nge-YouTube tuh membuat aku tuh pikiran tuh terbagi dua gitu. Jadi nggak fokus cuman melulu di pekerjaan. Kalau kita sakit hati sama orang-orang perusahaan, kalau kita lagi capek kerja gitu kan ya, pusing lah mikirin kerjaan, aku mengalihkannya ke YouTube. Bikin apa lagi ya, cerita apa lagi ya gitu, bikin konten apa lagi gitu, mikirin ide-ide konten, terus ngedit video. Jadi yang tadinya sedih, yang tadinya pengen pulang, yang tadinya ini, terus aku alihkan gitu kan. Ternyata kadang yang membuat kita mengeluh,
yang kadang membuat kita overthinking, yang kadang membuat kita tuh sedih berkelanjutan, merenung dan lain sebagainya tuh karena kita tuh banyak waktu luang, banyak waktu kosong. Jadi ada ruang tuh buat kita bisa overthinking, ada ruang buat kita bisa melamun. Nah pada saat itu aku mulai menyibukkan diri tuh. Waktu itu gak ada lembur sama sekali di awal-awal. Ya gimana ya, namanya kita baru datang ke Jepang gitu kan. Perasaan tuh ada gitu, pengen lembur terus, pengen dapat gaji yang lebih banyak daripada sebelumnya tuh ada perasaan kayak gitu. Karena pengen cepat-cepat bayar utang, pengen cepat-cepat kebeli ini itu tuh ada perasaan kayak gitu. Di awal-awal tuh ngerasa kurang gitu kan, ada perasaan kayak gitu. Tapi setelah aku menggunakan waktu luang tersebut ya, kita kan gak lembur tuh, kita gunakan buat hal lain. Aku mulai nge-YouTube, asik nge-YouTube gitu kan. Dengan alat yang seadanya pun oke lah gitu, aku nggak mikirin ke sana. Yang penting aku punya kesibukan kan, ada kesibukan sendiri gitu. Terus mulai datang banyak orang yang nge-DM ke Instagram. Ada orang juga yang kayak banyak yang inilah, banyak teman baru gitu kan yang ngechat. Jadi kita banyak kesibukan tuh mulai masuk tuh. Jadi nggak ada ruang kayak buat kita tuh mikirin hal-hal yang aneh-aneh. Nggak ada ruang buat kita tuh mikir sesuatu yang buruk gitu. Nggak ada. Fokus aja di situ. Boro-boro buat mikirin orang lain ya. Itu waktu itu tuh buat mikirin kehidupan kita aja kita udah mumet, udah pusing gitu. Karena saking banyak